Istri CEO saya bab 1261-1270. Kalian berdua, ingatlah untuk berjalan di tengah. Jangan lari, kata Li Qingfeng mengingatkan Peribunga dan Qin Xianzi. Gua Kaisar Roh sangat berbahaya. Meskipun tampak biasa saja, bahaya besar menanti mereka di kejauhan. Li Qingfeng memiliki indera yang sangat tajam, dan ia sudah bisa mencium aroma darah dari kejauhan. Bau darah berarti orang telah terbunuh. King Feng Li ingin terus maju tetapi dihentikan oleh Black Puppy. Jangan pergi, kata anak anjing hitam. King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya, kita harus bergegas dan menemukan harta karun, mengapa kita membuang-buang waktu? Anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah mayat duo iblis angin hitam. Mereka berdua adalah penguasa alam Kaisar Roh setengah langkah, dan mereka pasti membawa harta karun. Kita harus mengambil harta karun mereka dulu, baru masuk. Aku hampir lupa. Li menepuk dahinya, menyadari sesuatu. Ia terlalu asyik memasuki gua hingga lupa akan dua mayat itu. Angin hitam dan jahat hitam sama-sama menguasai alam Kaisar Roh setengah langkah. Tentu saja, mereka membawa banyak harta karun. Li bergegas menuju mayat mereka, memeriksa tubuh mereka. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah buku tentang teknik kultivasi, 10 batu vitalitas, dan 10 herba spiritual. Buku itu diberi nama 9 cakar Kaisar Neraka, dan batu vitalitas serta ramuan roh semuanya adalah tingkat raja. Semua ramuan roh ini merupakan bahan penting untuk membuat ramuan tingkat raja. Li Qingfeng sangat gembira karena mendapatkan harta karun ini. King Feng Li meletakkan buku tentang 9 cakar Kaisar Neraka di dalam cincin interspatialnya, berencana untuk menjualnya setelah dia meninggalkan gua. Total ada 10 batu vitalitas. Lily memberikan 5 batu kepada anak anjing hitam dan menyimpan 5 batu untuk dirinya sendiri. Mereka berdua ikut serta dalam membunuh duo iblis angin hitam, jadi wajar saja jika mereka membagi batu vitalitas. Lily dan si anjing hitam duduk bersama, mulai memurnikan batu vitalitas mereka. Batu-batu ini mengandung esensi vital yang sangat besar dan dapat meningkatkan kemampuan seorang kultivator. Lily memiliki 5 batu vitalitas tingkat raja. Jika ia dapat memurnikan semuanya, ia dapat maju ke 4 alam kecil dan mencapai tingkat ke-9 alam Raja Roh. Begitu aku memurnikan ke-5 batu vitalitas ini, aku bisa mengalahkan para master alam Kaisar Roh setengah langkah. King Feng Li tertawa terbahak-bahak, merasa sangat gembira. Lily meletakkan 5 batu vitalitas di depannya dan mulai melantunkan mantra surgawi abadi. Mantra ini merupakan teknik kultivasi yang memungkinkannya untuk maju dan menjadi seorang dewa surgawi. Mantra abadi surgawi mengalir keluar dari dantiannya dan masuk ke organ-organnya, akhirnya berkumpul di ujung jarinya. Jari-jarinya menyentuh batu-batu melingkar dan menyerap esensi vitalnya. Aliran besar esensi vital mengalir dari jari-jarinya dan memasuki tubuh King Feng Li. King Feng Li sangat fokus, ingin mengalirkan semua esensi vital ke dantiannya, mengumpulkannya di sana, dan mengaktifkan inti rohnya. Namun di saat berikutnya, garis darah pelahap milik King Feng Li berubah menjadi pusaran hitam dan menghisap semua energi dari batu vitalitas, sehingga tidak ada apa-apa yang tersisa. Apa-apaan ini? Kenapa kau menyedot semua energi batu vitalitas itu? Tanya King Feng Li menginterogasi garis keturunan pemakan di dalam tubuhnya. Tubuh Lily mengandung 3 garis keturunan. Satu adalah garis keturunan pemakan, yang kedua adalah garis keturunan Dewa Serigala, dan yang ketiga adalah garis keturunan naga. Di antara ketiganya, yang paling kuat adalah Devourer Bloodline. Garis keturunan ini berasal dari kekacauan. Konon, pada masa penciptaan bumi, terdapat beberapa jenis garis keturunan yang cukup kuat untuk menelan segala sesuatu di dunia. Meskipun King Feng Li memiliki garis darah pemakan dan dapat menggunakannya dalam pertempurannya, terkadang, garis darah ini memiliki pikirannya sendiri dan akan mengaktifkan dirinya sendiri, memakan saripati vital King Feng Li. Garis darah pelahap mengabaikan King Feng Li dan terus menghisap energi dari batu vitalitas tingkat raja. Beberapa saat kemudian, ia selesai melahap semua batu vitalitas, tidak menyisakan apapun. Segera setelah itu, garis darah pemakan berubah menjadi pusaran hitam, bersembunyi di kedalaman garis darah Li Qingshan dan kembali ke keadaan tanpa kehidupan. Li Qingshan bahkan tidak bisa merasakannya lagi. Li Qingfeng memanggilnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ia tahu bahwa garis darah pemakan tidak akan menjawabnya. Garis keturunan pemakan diperoleh dari makhluk yang kacau, dan King Feng Li tidak yakin dengan kecenderungannya. Li Qingshan berdiri, tampak putus asa dan benar-benar tidak senang. Ia ingin membuat terobosan dengan batu vitalitas ini, tetapi sekarang, tampaknya kekuatannya tetap sama. King Feng Li menatap ke arah anak anjing hitam dan melihat bahwa kemampuannya telah meningkat pesat. Anak anjing hitam sekarang telah menguasai setengah tahap alam Kaisar Roh, dan lebih kuat dari King Feng Li. Meskipun tidak ada peningkatan, Lily tetap senang karena anak anjing hitam semakin kuat. Lagi pula, anak anjing hitam adalah salah satu pembantunya. King Feng Li, aku sudah menelan ke-5 batu vitalitas tingkat raja dan kemampuanku meningkat.
Kenapa kau masih sama? Tanya anak anjing hitam bingung. Lili Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhku istimewa. 5 batu vitalitas itu tidak banyak berpengaruh padaku. Ayo kita lanjutkan. Anak anjing hitam menatap Lili dengan saksama, curiga dengan kata-katanya, dan akhirnya membuang kecurigaannya. Masih banyak harta karun yang bisa ditemukan di kedalaman gua tempat tinggalnya. Ada 3 jalur yang bisa diambil, kiri, tengah, dan kanan. Setiap jalur ditandai dengan jejak kaki. Artinya, semua orang yang mengembangkan diri telah mengambil satu dari 3 jalan ini. Anjing kecil, jalan mana yang harus kita ambil? Tanya King Feng kepada anak anjing hitam dengan alis berkerut. Anak anjing hitam menjulurkan hidungnya dan mengendus-endus di sekitar pintu masuk ke 3 jalur tersebut. Ia mengendus-endus di sekitar setiap jalur selama 5 menit, lalu berhenti. King Feng Li, Linger Yao memasuki jalur pertama, monster tua Laut Utara dan Raja Roh Kutub Selatan memasuki jalur kedua, dan Biksu Void serta Master Tao Alis Putih memasuki jalur ketiga, jelas si anak anjing hitam kepada King Feng Li. Hidung anak anjing hitam sangat peka terhadap bau. Saat mereka berada di luar gua, anak anjing hitam sudah mengingat aroma semua orang. Kini setelah mereka berada di persimpangan jalan, si anak anjing hitam dapat mendeteksi semuanya hanya dengan mengendus hidungnya. King Feng Li tersenyum ringan dan berkata, karena Yao Linger sudah memasuki jalan pertama, kita juga akan menuju ke sana. Petik 2. Alasannya sederhana. Di antara semua praktisi kultivasi, ia adalah yang paling dekat dengan Linger Yao. Linger Yao adalah pelindungnya, jadi ia memilih jalan pertama. Sedangkan untuk 2 jalur lainnya, Lili tidak bisa menjamin keselamatannya. Menghadapi harta karun tingkat Kaisar Roh, ia bisa saja diserang oleh para kultivator. Lili King Feng memimpin rombongan, dengan Pribunga dan Qin Xianzi berjalan di tengah. Anak anjing hitam berjalan di belakang mereka. Jalan setapak itu tampak tidak terlalu besar dari luar, tetapi begitu mereka masuk, mereka menyadari bahwa jalan itu sangat besar. Lebarnya beberapa puluh meter, dan dindingnya diukir dengan ilustrasi berbagai macam binatang iblis. Ada ukiran singa iblis, harimau iblis, kelinci iblis, macan kumbang iblis, dan masih banyak lagi. Bahkan ada ukiran ular iblis raksasa. Bab 1262. Spesies jahat yang aneh. Anjing kecil, lihat ular iblis di dinding ini. Bukankah itu mirip ular pemakan langit? Tanya King Feng Li sambil menunjuk ke arah dinding. Anak anjing hitam mengangkat kepalanya dan melihat ke arah dinding. Dinding batu di sebelah kanannya memiliki ukiran ular iblis raksasa. Panjangnya ratusan meter dan seluruhnya berwarna hitam. Matanya juga hitam pekat, tanpa jejak warna lain. Lidahnya terjulur, dan bahkan lidahnya pun hitam. Ular iblis itu tampak persis seperti ular pemakan langit. Hanya saja ukurannya 100 kali lebih besar. Anak anjing hitam mengangguk dan berkata, ya, kelihatannya seperti ular pemakan langit. King Feng Li dan Black Puppy memperhatikan gambar di dinding dengan saksama, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu, membicarakannya tanpa henti. Lili tidak menyangka akan menemukan gambar ular pemakan langit di dinding gua Kaisar Roh. Pemilik gua pasti pernah melihat ular pemakan langit sebelumnya, atau setidaknya pernah memimpikannya. Lili dan si anak anjing hitam hanya tinggal sebentar, meraba-raba dinding. Mereka tidak menemukan harta karun apapun, jadi mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Li Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, semuanya, hati-hati. Aku mencium bau darah. King Feng Li memperlambat langkahnya, merayap maju perlahan-lahan. Yang lain mengikutinya, memperlambat laju mereka, melangkah maju dengan hati-hati, takut mengganggu orang di depan mereka. Setelah 5 menit berjalan, King Feng Li menemukan 4 mayat di tanah 30 meter di depan mereka. Mereka semua adalah kumpulan orang-orang yang secara acak mengembangkan diri tanpa terikat oleh sekte atau partai tertentu. Mereka berkumpul secara acak dan memilih jalan pertama. Sayangnya, mereka semua telah terbunuh. Kematian mereka tampak menyedihkan, wajah mereka pucat pasi tanpa warna. Mayat mereka tampak mengering seolah darah mereka telah dihisap oleh makhluk iblis. Mata mereka dipenuhi rasa sakit dan panik seakan-akan mereka telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan beberapa saat sebelum kematian mereka. King Feng Li dan Black Puppy tidak merasakan apapun saat melihat mayat-mayat itu karena mereka telah melihat yang lebih buruk. Namun, Pribunga dan Xian Ziqin benar-benar ketakutan melihat pemandangan itu. Mereka berdua perempuan, dan yang paling sering mereka lihat hanyalah para praktisi kultivasi diri yang terbunuh. Namun, ini pertama kalinya mereka melihat kematian dengan kehabisan darah. Pemandangan mengerikan itu terasa aneh sekaligus mengerikan. Kakak Li, aku agak takut. Xian Ziqin menatap ke arah King Feng Li, suaranya bergetar. Xian Ziqin adalah putri sulung kepala istana dari Istana Kaisar Api dan selalu menjalani kehidupan yang terlindungi. Ia rapuh dan cantik, hanya kalah dari ayahnya. Hidupnya terurus, dan ia tak perlu terlalu khawatir. Tugasnya hanyalah berlatih. Meskipun ia pernah melihat orang terbunuh selama masa pengembangan dirinya, ia belum pernah melihat kematian yang begitu menyedihkan.
Li Lili berjalan ke arah Xian Ziqin dan menepuk bahunya. Ia berkata, "Jangan takut, aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa padamu." Merasakan kehangatan tangannya, Xian Ziqin merasa jauh lebih baik, ketakutannya perlahan memudar. Ia percaya pada Li Qingfeng. Ia percaya bahwa Li Qingfeng akan menaklukkan rintangan apapun yang menghalangi mereka. "Anjing kecil, awas di belakang. Aku yang di depan. Kalian berdua tetap di tengah." Li Qingfeng mengingatkan semua orang lagi dan mulai berjalan. Si anak anjing hitam berjalan dengan angkuh tanpa beban, tak takut pada binatang buas apapun. Kalau mereka berani muncul di hadapanku, mereka akan dihajar sampai mati oleh kakek anjing mereka. Aku mencium bau darah. Setelah beberapa saat, Li Qingshan kembali mencium bau darah. Dia menuju ke sebuah tikungan di jalan setapak dan menemukan 7 hingga 8 mayat di sana. Jumlahnya 2 kali lipat dari tumpukan sebelumnya, tetapi kedua kelompok memiliki penyebab kematian yang sama. Tubuh mereka dibiarkan kering kerontang, darah mereka tersedot bersih, hanya menyisakan tulang dan lapisan kulit. Wajah Li Qingfeng menjadi gelap. Ia sudah bisa merasakan ada monster jahat yang bersembunyi di jalan setapak, dan monster itu tidak jauh darinya. Li Qingfeng tiba-tiba menoleh ke belakang. Sebuah bayangan hitam melesat cepat, menghilang dalam sekejap mata. Bahkan Li Qingfeng pun tak mampu menggambarkan wujudnya. Anak anjing hitam ingin mengejar bayangan hitam tersebut tetapi dihentikan oleh Qingfeng Li. "Kenapa kau menghentikanku?" tanya anak anjing hitam. Monster jahat itu mungkin membunuh semua orang yang mengembangkan diri ini. Meskipun monster jahat itu tampak sangat kuat dan jahat, anak anjing hitam tidak takut. Ia justru sangat bersemangat untuk melawan dan membunuh makhluk jahat itu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu kau tidak takut, tapi Peribunga dan Xian Ziqin takut. Kita tidak bisa membiarkan mereka terluka." Mendengar kata-katanya, Peribunga dan Xian Ziqin merasa senang dan bersyukur. Mereka berdua menatap Li Qingfeng dengan lebih kagum. "Wanita sungguh menyebalkan," gumam Black Puppy sambil merasa sedikit kesal. Tentu saja, anak anjing hitam lebih terganggu oleh Qingfeng Li. Dia selalu memperhatikan para wanita, bukan dirinya sendiri. Bagi si anak anjing hitam, seharusnya Li Qingfeng membunuh monster jahat itu. Baru setelah itu sakit kepala mereka akan hilang. "Ayo kita lanjutkan. Monster jahat itu akan muncul cepat atau lambat. Semuanya, tetap waspada." Li Qingfeng melambaikan tangannya dan memimpin yang lain maju. Tak lama kemudian, sesosok bayangan hitam muncul tepat di tempat Lili berdiri. Wajah dan tubuhnya menyatu dengan kegelapan, matanya haus darah, memancarkan aura hitam yang mematikan. Tubuhnya seringan bulu. Dengan satu gerakan cepat, ia memasuki dinding gua. Tak lama kemudian, Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia merasakan sesuatu atau seseorang mengikutinya. Ia merasakan kehadiran monster jahat itu lagi. Li Qingfeng berbalik sekali lagi. Sekali lagi, ia tidak melihat apapun. Seluruh jalan setapak kosong. Li Qingfeng bingung. Ia yakin ia merasakan bayangan hitam sekilas di belakangnya. Namun kini, tak ada apa-apa di sana. Namun, rasa bahaya yang ia rasakan di hatinya semakin mengkhawatirkan. "Kenapa kau bertingkah aneh? Aku di belakangmu, dan tidak ada apa-apa di sini." Anak anjing hitam menatap Li Qingfeng dengan bingung. Lili tidak menjawab si anak anjing hitam karena ia merasa monster jahat itu semakin dekat. Monster itu sudah berada di sampingnya, siap menyerang kapan saja. Anak anjing hitam hendak mengatakan sesuatu tetapi Qingfeng Li memberi isyarat agar dia berhenti. Anak anjing hitam menggigit lidahnya, tampak sedih. Bab 1263. Membunuh monster jahat. "Apa-apaan ini? Tidak ada monster jahat di sekitar sini, kenapa kau begitu curiga? Apa kau tidak percaya padaku, kakek anjing?" gumam anak anjing hitam. Ia merasa sedikit tidak senang karena Qingfeng Li masih tidak mempercayainya. Tetapi si anak anjing hitam tidak tahu bahwa ada hantu hitam yang bersembunyi di balik dinding batu di sampingnya, menatap mereka dalam diam. Puh! Tangan kanan hantu hitam di dinding batu tiba-tiba terulur keluar, secepat sambaran petir hitam, ke arah Peribunga. "Kau yang memintanya," desis Qingfeng Li, tatapan dingin terpancar di matanya. Li Qingfeng sedang mengamati sekeliling, dan ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia sudah siap ketika monster jahat itu akhirnya muncul, mengincar Peribunga. Qingfeng Li mengeluarkan pedang cahaya emasnya, yang melepaskan energi pedang yang cepat dan dahsyat dan memotong lengan monster jahat itu. Dengan suara, bang, lengan monster jahat itu terpotong dan menghilang dalam kabut, tetapi lengan baru terbentuk kembali pada saat berikutnya. Kabut dan tubuh yang abadi. Li Qingfeng mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Monster jahat itu terbuat dari kabut hitam dan abadi, bahkan serangan pedang cahaya emas pun tak mampu membunuhnya. "Hehe, aku terbuat dari kabut hitam. Kau tak bisa membunuhku." Monster jahat di dalam dinding batu itu menyeringai, kilatan jahat terpancar di matanya. Monster jahat itu terbang keluar dari dinding batu, kali ini mengincar Xian Ziqin,
cakar kanan monster jahat itu tiba-tiba terayun ke depan, yang tampak seperti pedang hitam, dan seketika datang ke Xin Ziqin. Xian Ziqin berdiri jauh di belakang King Fengli, dan meskipun King Fengli ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Di persimpangan kritis ini, Black Puppy, yang berdiri di belakang, mengulurkan tangan membantu. Black Puppy menyemburkan sinar hitam yang berubah menjadi bila angin, menebas kabut hitam dan membelah monster jahat itu menjadi dua, menyelamatkan Xian Ziqin. Namun di saat berikutnya, monster jahat yang terpotong menjadi dua itu membentuk kembali tubuhnya. Si anak anjing hitam mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut tampak di matanya. Serangan dari Black Puppy sangat kuat, bahkan orang yang berada di tahap Half Step Spirit Emperor akan terluka, namun monster jahat itu baik-baik saja. Hehe, aku abadi. Monster jahat hitam itu menyeringai sombong sekali lagi. Lily tidak mempercayai kata-kata monster hitam itu dan mencoba teknik serangan lainnya. Ia menggunakan tinju neraka cekik dan meninju kabut hitam hingga berkeping-keping, tetapi keping-keping itu berubah kembali menjadi monster jahat itu. Monster jahat ini tak bisa dibunuh, karena serangan terkuat King Fen pun tak berguna. Apakah ia harus menggunakan api emas? King Fengli mengerutkan kening, dan pandangan rumit muncul di matanya. Sejujurnya, King Fengli tahu bahwa jika dia menggunakan api emas, dia bisa langsung membunuh monster jahat hitam itu. Tetapi King Fengli tidak ingin menggunakan api emas, karena ia hanya dapat menggunakan api emas 2 kali dalam 12 jam, ia ingin menyimpan kartunya untuk saat ia tiba di neraka. Tiba-tiba, Lily King Feng mendapat ide cemerlang. Ia ingat bahwa ia memiliki alam inferno, sehingga ia bisa mengumpulkan api untuk menyerang monster jahat itu. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan kartu sepenting itu? Puh! Monster jahat itu menjerit dan mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah King Fengli, merasakan bahwa dialah pemimpin di antara orang-orang ini. Monster jahat itu tahu bahwa ia harus membunuh King Fengli untuk membunuh kru lainnya. Kakak Li, hati-hati. Monster jahat itu sedang menuju ke arahmu sekarang, peri bunga mengerucutkan bibirnya dan berteriak khawatir. Monster jahat itu bukanlah lawan yang mudah karena ia abadi. Peri bunga takut kalau King Fengli akan terbunuh, jadi dia segera memperingatkannya. King Fengli menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada peri bunga untuk memberi isyarat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nak, aku akan menghisap darahmu dan membentuk tubuh jasmani. Monster jahat hitam itu menatap King Fengli dengan haus darah. Monster jahat hitam itu hanya memiliki tubuh spiritual dengan jiwanya, dan tidak memiliki tubuh jasmani. Jika ia berhasil menghisap banyak darah dan mengumpulkan esensi vital, ia dapat membentuk satu tubuh. Monster jahat itu merasakan bahwa King Fengli memiliki darah dan kekuatan yang berlimpah, jadi jika ia melahap King Fengli, maka ia pasti dapat membentuk tubuh fana yang jasmani. King Fengli tampak tenang tanpa rasa takut terhadap monster jahat yang ganas itu. King Fengli menunggu sampai monster jahat itu tepat di depannya sebelum dia membuka mulutnya dan berteriak, "Alam neraka!" Api yang tingginya mencapai beberapa meter terbentuk di sekitar King Fengli, dan panas yang menyengat segera mengepung monster jahat itu. Nak, kenapa sekujur tubuhmu dipenuhi api? Monster jahat berwarna hitam itu tampak sangat ketakutan, ketakutan memenuhi matanya. Monster jahat hitam itu hanyalah sebuah jiwa. Ia paling takut pada api dan petir, tetapi tidak pada serangan kultivasi diri lainnya. Monster jahat itu tidak pernah menyangka bahwa King Fengli memiliki kemampuan menyerang dengan api. Ledakan. Api yang membakar monster jahat berwarna hitam itu, dan membuatnya menjerit kesakitan. Monster jahat itu ingin melarikan diri dari daerah ini, tetapi King Fengli tidak akan pernah membiarkannya lolos. King Fengli tiba-tiba mengumpulkan alam inferno, mengarahkannya ke arah monster jahat itu mencoba melarikan diri, dan mengepungnya ke segala arah lagi, menjebaknya. Alam gravitasi. Saat menggunakan alam inferno, King Fengli juga mengaktifkan alam gravitasi. Alam gravitasi dapat memanipulasi gravitasi bumi untuk menyegel monster jahat itu, yang memaksanya bergerak dengan susah payah dan mencegahnya melarikan diri dari alam inferno. Ia hanya bisa menyerah dan dibakar hidup-hidup. Monster jahat itu kuat, dengan kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi melawan King Fengli, monster lain yang dapat melepaskan teknik alam yang berbeda, ia akhirnya terbakar menjadi abu dan menghilang. Kakak Li, kau sungguh kuat. Kau bahkan membunuh monster jahat itu. Peri bunga menatap Li King Feng dengan kagum, mengacungkan jempol sambil terus memuji. King Fengli tersenyum tanpa bicara, dia melambaikan tangannya dan memimpin kru untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun Li Lili telah membunuh monster hitam jahat itu, ia tidak lengah, karena ia tahu ada banyak potensi bahaya di Gua Kaisar Roh. Bahaya ada di mana-mana dan bisa muncul kapan saja untuk menyerang. King Fengli memimpin orang-orangnya untuk terus bergerak maju, udara di depan masih mengandung semburat darah seperti besi. King Fengli melihat banyak mayat di terowongan ini. Beberapa dari mereka kepalanya dipenggal, beberapa tangan dan kakinya dipotong, mayat-mayat itu tampak mengerikan dan berdarah dengan otot dan tulang yang patah. Semua pembudidaya otodidak ini berjuang demi harta karun tersebut dan akhirnya mati di sini. Boom!
Suara pertempuran tiba-tiba terdengar di garis depan. Li Qingfeng berhenti dan mendengarkannya dengan saksama. King Feng Li sangat mengenali satu suara di antara suara-suara itu, dan mengenalinya sebagai suara Linger Yao. King Feng Li belum pernah mendengar suara itu sebelumnya, mungkin seseorang yang tidak dikenalnya atau tidak dikenalnya. Ada suara pertempuran di depan, hati-hati, kata Li Qingshan kepada anak buahnya, lalu dengan hati-hati berjalan ke depan. Bab 1264. Mayat di peti mati. King Feng Li melangkah di tanah dengan ringan, takut kalau dia akan membuat suara yang didengar orang-orang di depannya. King Feng Li membawa anak buahnya untuk bergerak maju dengan cepat, dan tiba di tempat pertarungan berlangsung dalam waktu singkat. Hamparan tanah kosong yang luasnya lebih dari 10.000 meter persegi muncul di depan. Di tengah tanah kosong itu terdapat sebuah peti mati. Peti mati itu berwarna hitam, panjangnya 3 meter, dan lebarnya 1 meter. Pada tutup peti mati hitam itu, terukir berbagai pola. Ada binatang iblis, gunung, tanaman, dan berbagai tekstur hitam yang tampak agak jahat dan aneh. Banyak praktisi kultivasi berkumpul di sekitar peti mati, termasuk Linger Yao, monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, Master Tao Alis Putih, Biksu Void, dan banyak praktisi kultivasi lainnya. Sebanyak 200 orang memenuhi seluruh ruangan. Suara pertarungan yang tadi, berasal dari pertarungan antara Linger Yao dan Void Monk. Wanita iblis, peti mati ini milik kami, pasukan ortodoks. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian, para kultivator non-ortodoks, Biksu Void menyeringai sambil membawa mangkuk penekan iblisnya. Mulut Linger Yao berkedut dan ia berkata, siapa bilang orang di dalam peti mati itu seorang praktisi ortodoks? Mungkin saja dia praktisi non-ortodoks, atau mungkin dia seorang kaisar iblis. Linger Yao dan Biksu Void berdebat satu sama lain, dan tak seorang pun dapat dibujuk oleh yang lain. Di arah lain, monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, dan Guru Tao Alis Putih juga bertempur memperebutkan hak kendali atas peti mati tersebut. Peti mati ini milik seorang master alam kaisar roh, dan harta karun hidupnya disembunyikan di dalam peti mati, bersama dengan teknik tingkat kaisar roh. King Feng Li memiliki indera yang tajam dan akurat, dan dia bisa sedikit merasakan keanehan peti mati itu. Coba pikirkan, ini kan gua kaisar roh. Kalau ada mayat master alam kaisar roh, dia pasti sangat peduli dengan kuburan tulangnya, tempat jenazahnya dikubur. Kenapa dia membiarkan orang-orang menemukan peti matinya dengan mudah? Semuanya berjalan terlalu lancar. Kita mundur dulu, minggir, kata King Feng Li kepada Peribunga dan Xian Ziqin, lalu mereka berdua pun mundur. Kakak Li, mengapa kita tidak berebut harta karun di dalam? Peribunga mengerutkan kening dan bertanya pada King Feng. Ada yang salah dengan peti mati ini. Mungkin bukan penguasa alam kaisar roh yang dimakamkan di dalamnya. Lebih baik kita menjauh darinya. Anak anjing hitam mengangguk, aku juga merasakan adanya bahaya dari dalam peti mati. Semua kultivator lain berebut peti mati hitam, semuanya saling serang. Pedang panjang, bilah raksasa, dan gada baja saling beradu di udara dan menciptakan percikan api yang dahsyat. Retakan muncul di sekelilingnya, semuanya terbentuk karena energi saripati vital yang kuat bertabrakan di sekitarnya. Meskipun serangan semua orang kuat, seolah-olah ada selubung cahaya pelindung di atas gua untuk mencegah energi dilepaskan keluar. Gua itu sebenarnya tidak dihancurkan. Sementara semua orang bertarung, tutup peti mati hitam itu bergerak sedikit, sangat pelan sehingga hanya King Feng Li yang menyadarinya. Itu karena King Feng Li telah mengamati peti mati hitam itu sementara tidak ada orang lain yang mengamatinya. Ada pergerakan di peti matinya. King Feng Li mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Hanya orang mati yang akan dikubur dalam peti mati, jadi tidak boleh ada pergerakan. Tetapi tutup peti mati itu hanya bergerak, yang berarti ada makhluk hidup di dalamnya. Ksi. Sekali lagi, tutup hitam di atas peti mati itu bergerak sedikit ke samping, jarak pergerakannya lebih jauh dari yang terakhir kali, sejauh 1 jari. King Feng Li menahan napas, dan menatap tutup peti mati hitam itu. Sebuah jari berwarna hitam keunguan terjulur dari celah peti mati berwarna hitam. Jari hitam ini sehitam tinta, dengan kuku panjang, dan memancarkan cahaya dingin dan dalam. Jelas sekali itu adalah monster jahat legendaris. Anak anjing, bisakah kau memberitahu apa itu? Tanya King Feng, berdiri di belakang dengan ekspresi serius. Ia bertanya pada anak anjing hitam di sampingnya. Anak anjing hitam mengangguk, King Feng Li, kalau aku tidak salah, itu pasti seorang kaisar zombie, mayat hidup yang terbentuk setelah seorang penguasa alam kaisar roh meninggal. Mendengar kata-kata anak anjing hitam itu, wajah Li Qingshan berubah drastis, dan keterkejutan terpancar di matanya. Seorang kaisar zombie telah muncul. Dia tahu bahwa beberapa kultivator kuat tidak mau menerima nasib mereka setelah meninggal, jadi mereka akan menyelamatkan napas terakhir mereka, dan membuat mayat mereka bermutasi sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk hidup kembali di masa depan. Tentu saja,
Para penggarap diri yang dibangkitkan bukan lagi diri mereka yang lama, mereka menjadi penggarap zombie, yang berada di antara hidup dan mati. Linger Yao, mundur. Berbahaya di dekat peti mati, raut wajah Li Qingfeng berubah, dan ia berteriak pada Linger Yao, yang sedang bertarung di garis depan. Mendengar kata-kata Li Qingfeng, raut wajah Yao Linger berubah. Ia menghentakkan kaki ke tanah, mundur secepat kilat, dan segera meninggalkan area peti mati. Linger Yao secara naluriah percaya kepada King Feng Li, karena pria ini diakui oleh permaisuri merak iblis. Pikirkanlah, seorang pria yang diakui oleh Demonic Peacock Express pasti memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Ledakan. Begitu Linger Yao meninggalkan area peti mati, terdengar suara gedebuk, dan tutup peti mati terbuka. Seorang pria berkulit hitam duduk di dalam peti mati. Lebih spesifiknya, dia bukan seorang manusia, melainkan mayat, dan memang mayat hitam. Mayat hitam itu tampak seperti manusia, tetapi seluruh tubuhnya sehitam tinta, dengan kuku-kuku yang panjang dan tipis. Wajahnya tampak muram, dan matanya memancarkan cahaya gelap, yang berbeda dari manusia normal. Kaisar Zombie. Kaisar Zombie yang bangkit kembali. Melihat mayat ini, wajah Linger Yao berubah drastis, dan ia berkata dengan suara terkejut. Meskipun Linger Yao kuat, dia hanya seorang master setengah langkah King Realm, yang sangat berbeda dari master King Realm sesungguhnya. Melihat mayat yang tergeletak di dalam peti, wajah para pembudidaya di sekitarnya berubah drastis, mereka mundur dan berusaha melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kaisar Zombie pasti tidak akan membiarkan mereka kabur. Cakar kanan Kaisar Zombie tiba-tiba terayun ke depan, berubah menjadi cakar hitam raksasa yang diselimuti cahaya hitam pekat, dan mencakar lebih dari 10 kultivator. Serangan itu begitu dahsyat sehingga tubuh para kultivator itu meledak dan hancur berkeping-keping. Para pembudidaya diri biasa ini tidak sebanding dengan Kaisar Zombie. Wajah monster tua Laut Utara berubah dan dia ingin lari, tetapi Kaisar Zombie mengulurkan tangan kanannya dan memukulnya, yang langsung mematahkan satu lengan monster tua Laut Utara. Monster tua Laut Utara terlempar ke udara, menjerit dan menyemburkan darah. Untungnya, sang Kaisar Zombie sedang duduk di dalam peti mati tersebut dan tidak berdiri, kalau tidak, monster tua Laut Utara itu pasti sudah mati sekarang. King Feng Li, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, aku pasti dalam bahaya sekarang, ujar Linger Yao kepada King Feng Li setelah melihat monster tua Laut Utara terluka parah. Yao Linger berdiri di samping monster tua Laut Utara, dan dialah yang paling dekat dengan peti mati. Jika Li King Feng tidak menyuruhnya mundur, yang terluka parah sekarang adalah dirinya. Bab 1265. Kaisar Zombie yang kuat. Sama-sama. Kaisar Zombie itu kuat, dan kau harus berhati-hati, kata King Feng kepada Linger Yao sambil melambaikan tangannya. Puci, puci, puci. Kaisar Zombie mengangkat tangan kanannya, yang berubah menjadi cakar hitam dan membunuh semua kultivator di sekitarnya dalam beberapa saat. Darah mengalir dari tubuh para kultivator ke dalam peti mati dan diserap oleh Kaisar Zombie. Kaisar Zombie tumbuh lebih kuat setelah menyerap semua darah hitam dan berdiri perlahan. Tubuh bagian bawahnya telah membusuk, tetapi ditumbuhi daging baru dengan energi yang diserap dari darah para pembudidaya diri. 200 kultivator tingkat rendah di dekatnya semuanya dibantai oleh Kaisar Zombie, yang kemudian menghisap semua darah dari tubuh mereka. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Hanya monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, Master Tao Alis Putih dan Biksu Void yang masih hidup karena mereka adalah Master Alam Kaisar Roh setengah langkah. Tentu saja, King Feng Li, Peri Bunga, Xian Ziqin dan anak anjing hitam juga termasuk di antara yang selamat. Sambil mengerutkan kening, King Feng Li mendapati Kaisar Zombie tampak sama seperti makhluk ganas di dinding batu. Itu berarti monster jahat yang baru saja dibunuhnya adalah kloningan dari Kaisar Zombie. Ekspresi wajah Li King Feng berubah drastis saat memikirkan hal itu. Ia tahu Kaisar Zombie tidak akan memaafkannya karena telah membunuh klonnya. Seperti yang diprediksinya, Kaisar Zombie menatap ke arah King Feng Li, matanya penuh dengan nafsu darah dan keinginan membunuh. Kaisar Zombie telah mengenali King Feng Li melalui mata klonnya yang baru saja terbunuh. Kau berani membunuh kloninganku? Aku akan membunuhmu hari ini, cibir Kaisar Zombie, kilatan niat membunuh di matanya. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, yang kemudian berubah menjadi cakar hitam raksasa dan menghantam ke arah Li King Feng. Cakar itu menghancurkan udara kemanapun ia pergi, dan langsung mengenai kepala Li King Feng. Kaisar Zombie bergerak sangat cepat sehingga King Feng Li tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat kritis ini, Linger Yao di sisinya tiba-tiba mendorong tangan kanannya yang berubah menjadi telapak tangan besar dan bertabrakan dengan cakar hitam Kaisar Zombie. Tabrakan itu membentuk pusaran hitam di atas kepala King Feng Li. King Feng Li dapat merasakan energi pusaran itu menyebar keluar dan meninggalkan retakan mirip jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalannya. Tanah runtuh sementara bebatuan di atasnya hancur. Tanah tempat King Feng Li berdiri telah amblas sedemikian rupa sehingga kedua lututnya tertanam ke dalam tanah.
Kekuatan dari tabrakan kedua petarung kuat itu sangat menekan tubuhnya hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Lily mengedarkan teknik tubuh api penyucian fana dan membentuk gelombang energi kuat yang mengubah kulitnya menjadi kemasan. Hal ini membantunya menahan tekanan dari para petarung super alam Kaisar Roh. Kulit King Fengli sekeras logam dan bahkan bilah pedang pun tidak dapat menembusnya. Namun, beberapa retakan muncul di kulitnya di bawah tekanan kuat dari master tingkat alam Kaisar Roh. Darah merembes dari retakan tersebut dan menutupi seluruh tubuhnya dengan warna merah. Dengan wajah pucat, Lily King Feng meringis kesakitan karena rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti diiris oleh ribuan pisau. Li King Feng beruntung karena Yao Linger telah menangkis serangan Kaisar Zombie. Kalau tidak, ia pasti sudah hancur berkeping-keping. Deng, 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 deng. Yao Linger mundur 4 langkah. Wajahnya pucat pasi, ia memuntahkan seteguk darah. Sebagai petarung setengah langkah alam Kaisar Roh, Linger Yao sama sekali bukan tandingan Kaisar Zombie. Melihat pemandangan ini, monster tua Laut Utara, Raja Roh Kutub Selatan, Biksu Void, dan Guru Tao Alis Putih berbalik dan berlari keluar gua. Mereka jelas tidak ingin mati di sini. Melihat mereka lolos, Lily King Feng terdiam. Para senior di dunia pengembangan diri kini berlari lebih cepat daripada kelinci dalam menghadapi bahaya. King Feng Li ingin lari juga, tetapi dia tidak bisa karena dia telah menjadi sasaran Kaisar Zombie, yang telah menempatkannya di urutan pertama dalam daftar pembunuhannya. Linger Yao, lebih baik kau lari. Kau bukan tandingan Kaisar Zombie, kata Li King Feng kepada Linger Yao yang berdiri di sampingnya. Li King Feng berterima kasih kepada Yao Linger karena telah menyelamatkannya beberapa kali. Ia tidak ingin Yao Linger dibunuh oleh Kaisar Zombie hanya karena dirinya. Linger Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Kau dipilih oleh Permaisuri Merak Iblis dan aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. King Feng Li tidak tahu bahwa Permaisuri Merak Iblis adalah pilar Dao Iblis dan dihormati oleh semua kultivator diri. Karena pemuda itu telah diakui oleh Permaisuri Merak Iblis, Linger Yao akan berusaha sekuat tenaga melindunginya. Melihat Yao Linger tidak mau pergi, Li Qingshan tidak melanjutkan topik itu. Ia kemudian berbalik kepada orang-orangnya dan berkata, Peri Bunga, Xian Ziqin, anak anjing hitam, kalian keluar dari gua sekarang. Kakak Li, kami tidak akan pergi. Kami akan tetap bersamamu, kata Peri Bunga dengan penuh tekad. Ia telah memutuskan untuk bersama Li King Feng, bahkan dalam kematian. Di sisinya, Qin Xianzi mengangguk dan setuju dengan tekad Peri Bunga. Bahkan Black Puppy pun sangat setia dengan berkata, aku juga tidak akan pergi. Jangan khawatir, aku akan menghadapi Kaisar Zombie bersama Linger Yao. Setelah berkata demikian, anak anjing hitam melangkah maju dan mengeluarkan kaki kanannya yang berubah menjadi kaki hitam besar dan menghantam ke arah Kaisar Zombie. Black Puppy memulai serangan dengan tujuan untuk menguji kekuatan tempur Kaisar Zombie. Seekor anjing biasa seharusnya tidak berani menyerangku. Kau tidak tahu tempatmu. Sambil menyeringai, Kaisar Zombie menghantamkan telapak tangan kanannya yang menghantam telapak kaki anak anjing hitam dengan suara yang menggetarkan bumi. Deng, 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 deng. Black Puppy juga mundur 4 langkah. Kekuatan yang luar biasa. Si anak anjing hitam mengerutkan kening, ada jejak kesuraman di matanya. Kemampuan bertarung Black Puppy setara dengan seorang Spirit Emperor Realm Master setengah langkah. Lebih lemah dari Zombie Emperor, Black Puppy bukanlah tandingannya. Kaisar Zombie menatap King Feng Li dengan niat membunuh di matanya. Kau bisa mati sekarang, raung Kaisar Zombie. Ia menghantamkan tangan kanannya ke arah Li King Feng dengan kekuatan yang tak tertandingi, berniat membunuhnya di tempat. Linger Yao dan Black Puppy keduanya melangkah maju dan mengangkat tangan dan kaki. Dan serangan itu bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar Zombie di udara. Bab 1266. King Feng dalam bahaya. Ledakan. Dengan suara keras, kaki Black Puppy, tangan Linger Yao dan telapak tangan Zombie Emperor bertabrakan di udara, menciptakan pusaran hitam raksasa yang melepaskan energi keluar seperti bintang di luar angkasa. Berdiri tepat di bawah pusaran hitam, King Feng Li merasakan dengan tajam bahwa lubang hitam itu sebenarnya terbuat dari sejumlah besar energi. Tabrakan serangan dari dua petarung setengah langkah alam Kaisar Roh dan satu Master Alam Kaisar Roh meledakkan udara dan ruang, menciptakan pusaran dimensi yang mengeluarkan sejumlah besar energi dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Retak, retak, retak. Retakan-retakan kecil terbentuk di kulit King Feng Li dan darah muncrat keluar dari retakan itu, membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Sakit sekali. Wajah pucat Li King Feng, dia merasakan nyeri tajam di sekujur tubuhnya. Kali ini, rasa sakitnya lebih hebat dan retakan di kulitnya begitu dalam hingga tulang-tulang di dalamnya dapat terlihat. Gelombang energi itu begitu kuat dan King Feng Li begitu dekat dengannya hingga tubuhnya rusak parah. Li King Feng beruntung memiliki fisik yang luar biasa. Jika dia adalah seorang Master Alam Raja Roh biasa, dia pasti sudah dipotong-potong menjadi pai daging. Bocah kecil,
Gunakan tekanan dari pertarungan itu untuk memperkuat tubuhmu dan mengolah teknik tubuh api penyucian fana. Suara Kaisar Malam Kegelapan terdengar di kepala King Feng Li. Kilatan kegembiraan muncul di matanya saat dia mendengar kata-kata Kaisar Malam Gelap. Dengan guru super kuat seperti Kaisar Malam Kegelapan di sisinya, Li Qingshan dapat meminta bantuannya kapan saja. Kini, ia menunjukkan keahliannya sebagai guru terkuat Li Qingshan dan memberikan nasihat yang sangat baik kepada Li Qingshan. Gelombang energi itu menyebabkan kerusakan besar pada King Feng, tetapi juga dapat digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Tubuh api penyucian fana memerlukan kondisi yang berat untuk dikembangkan. King Feng Li menyalurkan teknik tubuh penyucian fana dan jejak energi hitam dilepaskan dari dantiannya. Melalui meridiannya, energi hitam mengalir dari dantiannya ke perut, dada, leher, kepala, lalu kembali turun melalui leher, punggung, pinggang, kaki, dan telapak kakinya. Ia penuh energi. Seperti banjir hitam yang melanda, energi hitam mengalir melalui meridian King Feng Li dan kekuatan ajaibnya mulai menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Energi alam Kaisar Roh telah menyebabkan kerusakan besar padanya, tetapi luka-lukanya disembuhkan oleh energi hitam tubuh api penyucian fana. Tak lama kemudian, kulit King Feng Li kembali ke penampilan aslinya, halus dan utuh. Dia tahu bahwa waktunya terbatas dan berharga baginya. Ia terus menyalurkan tubuh api penyucian fana dan kemudian juga mulai menyalurkan garis darah pemakan. Li punya ide berani. Ia ingin menyerap energi di udara dan mengubahnya menjadi esensi vitalnya. Idenya begitu gila sehingga akan membuat siapapun yang mendengarnya ketakutan. Kegilaannya terletak pada kenyataan bahwa orang biasa akan hancur berkeping-keping oleh energi sekuat itu. Saat menyalurkan tubuh api penyucian fana, King Feng Li melepaskan garis darah pemakan, yang membentuk pusaran hitam. Pusaran Devourer jauh lebih kuat daripada energi dari Kaisar Zombie. Dengan kekuatan yang lebih besar, sedikit demi sedikit pusaran Devourer menarik energi dalam pusaran hitam tersebut sebelum melahapnya dan menyimpannya di tubuh Lily. Tetapi saat energi dari pusaran hitam Kaisar Zombie memasuki tubuh King Feng Li, matanya berubah menjadi hitam dan kemudian wajah, dada, lengan dan kakinya semuanya ditutupi oleh kehadiran hitam. Kehadiran hitam itu adalah energi mayat. Meskipun Lily King Feng dapat menelan energi, ia lupa bahwa energi Kaisar Zombie berasal dari mayat dan dengan demikian dapat mengikis tubuh yang hidup. Seluruh tubuh King Feng Li dan bahkan organ dalamnya merasakan nyeri tajam dan wajahnya langsung memucat dan layu. Sialan. Aku tidak akan menelan energi itu jika aku tahu efeknya, gumam King Feng Li dengan penuh penyesalan. Dia baru ingat fakta penting bahwa Kaisar Zombie sebenarnya sudah mati. Tapi sudah terlambat baginya. Seluruh tubuhnya, meridiannya, organ dalamnya, darah, dan tulangnya semuanya terkikis dan jika terus berlanjut, dia juga akan berubah menjadi seperti Kaisar Zombie. Anak anjing hitam dan Yao Linger melihat perubahan pada Lily dan keduanya khawatir. King Feng Li, kamu baik-baik saja? Linger Yao bertanya pada King Feng Li dengan suara nyaring. Li King Feng mendengar Yao Linger berbicara, tetapi tidak bisa menjawabnya. Ia merasa dirinya telah berubah menjadi mayat. Melihat perubahan pada diri Li King Feng, secercah kecemasan muncul di mata anak anjing hitam. Ia tahu bahwa Li King Feng sedang terkikis oleh energi mayat dan berubah menjadi mayat. Hahaha. Dasar idiot. Seharusnya kau tidak menyerap energiku. Kau terlalu percaya diri. Apa kau tidak tahu kalau aku penuh dengan energi mayat? Kau brengsek. Aku akan membunuhmu. Dengan geram, anak anjing hitam membuka mulutnya dan menembakkan seberkas cahaya hitam ke arah Kaisar Zombie. Anak anjing hitam sangat marah pada Kaisar Zombie sehingga ia menggunakan kekuatan supernya. Sinar cahaya hitam yang amat kuat itu merobek ruang dan dalam sekejap mata, ia menyerang Kaisar Zombie. Kaisar Zombie mengulurkan telapak tangan kanannya yang berubah menjadi telapak tangan hitam besar. Telapak tangan itu menghantam sinar cahaya hitam, tetapi tidak menghancurkannya. Meskipun Black Puppy hanya seorang petarung setengah langkah alam Kaisar Roh, kekuatan supernya mengandung energi tak tertandingi yang setara dengan petarung alam Kaisar Roh. Ekspresi Kaisar Zombie sedikit berubah. Ia mengeluarkan sebuah botol hitam yang merupakan harta karun spiritual tingkat Kaisar Roh. Botol itu panjangnya 40 cm dengan lubang kecil di bagian atas dan dasar di bagian bawah. Botol itu benar-benar hitam, memancarkan cahaya hitam yang mengalir. Melihatnya saja sudah mengerikan. Kaisar Zombie mengangkat botol dan memblokir serangan dahsyat dari Black Puppy. Sinar hitam melesat ke botol dengan suara dentuman keras dan membuat permukaannya penyok. Namun, botol itu segera kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari samping, Linger Yao menghunus pedang panjang berwarna ungu. Pedang itu disebut pedang petir ungu, dan kilat menyambar di permukaannya. Saat melihat Purple Thunder Sword, sekilas ketakutan memasuki mata Zombie Emperor. Sialan! Bagaimana wanita iblis itu bisa mendapatkan pedang guntur ungu? Wajah Kaisar Zombie berubah muram karena yang paling ia takuti adalah guntur dan kilat. Bab 1267. Menerobos ke tingkat ketujuh alam Raja Roh. Sambil berteriak,
Linger Yao mengayunkan pedang petir ungu ke depan, melepaskan sambaran petir ungu dan menebas Kaisar Zombie dengan kekuatan besar. Kilatan petir itu begitu cepat dan telah mengenai Kaisar Zombie sebelum dia sempat bereaksi. Retakan. Petir ungu menyambar lengannya dan menghancurkannya. Dagingnya menghitam, bahkan tulang hitam di dalamnya pun terekspos ke udara. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Saking sakitnya, Kaisar Zombie memutih dan gemetar seluruh tubuhnya. Meskipun sangat kuat dan tak terkalahkan di hadapan pedang atau bila apapun, ia paling rentan terhadap serangan petir. Wanita iblis, beraninya kau menyerangku dengan petir. Aku akan membunuhmu karenanya. Wajah Kaisar Zombie berubah gelap dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Ia mengangkat tutup botol hitam itu dan mengalirkan energi mayatnya. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari botol itu. Sinar cahaya itu begitu cepat hingga langsung melesat ke lengan Linger Yao, membuat lubang hitam di lengannya dan menyebabkan darah mengucur darinya. Sambil mengerang, wajah Linger Yao memucat. King Fengli tergeletak di tanah dan seluruh tubuhnya menghitam karena energi mayat. Ia merasa dirinya sedang sekarat atau berubah menjadi mayat karena tubuhnya telah sepenuhnya ditelan oleh energi beracun itu. Energi itu mengikis tubuh dan otaknya dan meninggalkan tubuhnya compang-camping. Pada saat kritis ini, api kemasan di tubuhnya tiba-tiba muncul dan menyebar dari dantiannya, mulai membakar energi mayat di tubuhnya. Api kemasan itu panasnya mencapai 5000 derajat dan energi mayat hitam terbakar habis oleh api. Api kemasan itu bermula dari dantiannya dan menjalar ke perut, dada, kepala, leher, punggung, pinggang, kaki, dan telapak kakinya. Api itu membakar seluruh energi mematikan di tubuhnya. Meskipun mayat itu terbakar, energi yang dikandungnya tidak ikut hilang, sebaliknya memasuki dantian milik King Fengli dan memberinya sejumlah besar saripati vital. Inti roh dalam dantian King Fengli mengalami transformasi dan jumlah tanda pada inti roh menjadi 6, bukan 5. 6 tanda merupakan simbol terobosan ke tingkat ke-6 alam Raja Roh. Setelah terobosan ke tingkat ke-6 alam Raja Roh, sejumlah besar energi terus mengalir ke inti roh dan mengubah inti roh seukuran telur sekali lagi. 1 tanda lagi muncul pada inti roh dan 7 tanda, simbol terobosan ke tingkat ke-7 alam Raja Roh muncul. Dalam waktu singkat, Lily telah menembus 2 level dan mencapai level ke-7 alam Raja Roh. Prosesnya cukup cepat. Tentu saja, kecepatan terobosannya adalah hasil dari energi kuat yang diserap King Fengli dari Kaisar Zombie. Hahaha, aku berhasil. King Fengli tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan terobosan kekuatannya, energi spiritual King Fengli juga meningkat. Sebelum ini, King Fengli hanya dapat menggunakan api emas 2 kali setiap 12 jam karena keterbatasan energi mana dan kekuatan. Namun sekarang, dia dapat menggunakan api emas sebanyak 3 kali, yang berarti dia dapat menggunakannya melawan Kaisar Zombie. Melihat King Fengli melompat dari tanah, Kaisar Zombie terkejut. Ia tak habis pikir bagaimana pemuda itu bisa tiba-tiba pulih setelah terkikis aura mayatnya. Sungguh mencengangkan. Anak anjing hitam pun tercengang, tidak menyangka bahwa King Fengli akan melarutkan aura mayat di tubuhnya dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Lily berdiri dari tanah, otot dan tulangnya berderak kencang. Ia penuh energi dan ingin terjun ke pertarungan yang sengit. Tiba-tiba, tatapannya berubah muram ketika melihat Yao Linger terluka di lengannya. Energi mayat hitam di lubang berdarah itu menggerogoti lengannya, lalu seluruh tubuhnya. Betapapun kuatnya dia, Linger Yao tidak memiliki api emas untuk melarutkan aura mayat dan hanya bisa mengedarkan teknik kultivasinya untuk menghentikan kemajuan yang terkikis. Tubuh Li Qingfeng bergeser dan secepat kilat, ia tiba di samping Yao Linger. Tangan kanannya terulur dan meraih lengan Yao Linger. Apa yang kau lakukan? Kilatan amarah muncul di mata Linger Yao ketika King Fengli mencengkeram lengannya. Sebagai seorang wanita, Linger Yao benci disentuh oleh seorang pria, bahkan ketika pria itu adalah King Fengli. Sambil menggelengkan kepala, Li Qingfeng menjelaskan, kau terluka parah. Biarkan aku melarutkan energi mayat untukmu. Secercah keterkejutan muncul di mata Linger Yao. Ia bertanya dengan ragu, kau benar-benar bisa melakukan itu. King Fengli tersenyum tipis dan berkata, kau lihat aku juga diserang energi mayat dari Kaisar Zombie, tapi sekarang semuanya hilang. Petik 2. King Fengli mengulurkan telapak tangannya untuk diperiksa. Telapak tangannya sangat sehat tanpa jejak energi mayat beracun, begitu pula bagian tubuhnya yang lain. Lily menyalurkan api emas di tubuhnya dan mengeluarkan setitik api yang mengandung panas luar biasa, lalu menembakkannya ke lengan Yao Linger. Api itu mengeluarkan semua aura mayat di lengannya dan membakar daging busuk di sekitar luka hitamnya. Setelah penyembuhan selesai, Lily mengembalikan api emas ke dalam tubuhnya. Sambil tersenyum dingin, King Fengli berjalan ke arah Kaisar Zombie dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Kaisar Zombie hampir membunuhnya dan sekarang dia akan membalasnya. Teman, beraninya kau tinggal di sini setelah lolos dari maut. Apa kau ingin aku membunuhmu lagi? Menatap King Fengli, mata Kaisar Zombie dipenuhi dengan niat membunuh. Lily Qingfeng tetap tenang menghadapi ancaman Kaisar Zombie.
Ia berkata dengan dingin, hari ini aku akan membunuhmu, agar kau tidak bisa menyakiti orang lain lagi. Menurutnya, Kaisar Zombie bahkan lebih jahat daripada para kultivator yang tidak ortodoks. Beberapa saat sebelumnya, Kaisar Zombie telah membunuh lebih dari 100 kultivator di dalam gua sebelum meminum darah mereka hingga kering. Hanya sedikit yang lolos dari nasib menyedihkan ini. Jika Kaisar Zombie tidak memfokuskan perhatiannya untuk membunuh King Feng Li, para kultivator setengah langkah alam Kaisar Roh yang masih hidup itu pasti juga akan mati. Hahaha, ini lucu sekali. Sebagai seorang petarung alam Raja Roh, kau berani menyatakan niatmu untuk membunuhku. Kau pikir kau siapa, manusia sembrono? Kaisar Zombie menatap King Feng Li dengan tatapan jijik dan ironis. Meskipun Kaisar Zombie telah berubah menjadi mayat, ia masih ingat perbedaan antara alam Raja Roh dan alam Kaisar Roh. Ia tahu bahwa bahkan gabungan kekuatan 10 penguasa alam Raja Roh pun tidak sebanding dengan satu penguasa alam Kaisar Roh. Bab 1268. Membunuh Kaisar Zombie. Kaisar Zombie, aku akan menghajarmu kembali ke peti matimu hari ini. King Feng Li menatap Kaisar Zombie dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Kau tak tahu tempatmu. Sebagai petarung alam Raja Roh biasa, kau terlalu melebih-lebihkan diri sendiri jika kau pikir kau bisa membunuhku. Dengan botol hitam di tangan, Kaisar Zombie menatapnya dengan jijik. Wuss! Dia mengarahkan lubang botol itu ke arah King Feng Li dan menembakkan seberkas cahaya hitam. Tangan kanan King Feng Li mendorong ke depan dan menyemburkan api emas yang membakar habis berkas cahaya hitam itu hingga tak bersisa. Apa? Kau membakar cahaya dari botol hitam harta karun spiritualku. Ekspresi Kaisar Zombie berubah menjadi terkejut. Faktanya adalah bahwa api biasa tidak berguna melawan Kaisar Zombie dan wajar baginya untuk terkejut ketika serangan harta spiritualnya yang kuat diblokir oleh api dari King Feng Li. Api yang begitu kuat. Secerca keheranan muncul di wajah menawan Ling Riao. Api kemasan itu terus melaju, dan bagaikan sambaran petir kemasan, ia menghanguskan lubang besar di dada Kaisar Zombie dalam sekejap mata. Ah! Kaisar Zombie menjerit pilu, matanya penuh kesakitan. Ia tak sanggup menahan panas yang luar biasa tinggi dalam api kemasan itu. Sialan! Itu api milik Santo Emas. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Kaisar Zombie tercengang ketika mengenali api itu. Api emas sangat terkenal di bumi sebagai salah satu dari 100 api terkuat di alam semesta. Namanya telah memukau seluruh bumi di zaman kuno, dan banyak praktisi kultivasi diri yang hebat telah mendengarnya. Kaisar Zombie telah mendengar tentang kebakaran itu dan bahkan membaca penjelasan rinci tentangnya dalam sebuah buku kuno. Api kemasan itu tidak padam, malah menyebar dari dada Kaisar Zombie ke perut, leher, kepala, dan keempat anggota tubuhnya hingga tidak ada yang tersisa. Kultivator yang tak tertandingi, Kaisar Zombie, bertemu musuh alaminya dalam api kemasan, yang sama sekali tak mampu ia lawan. Ia pun terbakar menjadi tumpukan abu. Dengan pikirannya, King Feng Li menarik kembali api emas ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, anak anjing hitam berjalan mendekat dan berkata, ini adalah gua Kaisar Roh, tetapi mengapa kita tidak menemukan harta apapun di sini? Ling Riao berjalan mendekat, wajahnya yang menawan juga penuh dengan kebingungan. Sebagai eksistensi tertinggi dan sosok tak tertandingi di dunia pengembangan diri, gua Kaisar Roh seharusnya menyimpan banyak harta karun. Namun, selain Kaisar Zombie dan peti mati hitam, tidak ada apapun di sana. Sungguh tak terbayangkan. Lili King Feng berpikir keras. Ia tidak menyangka hanya ada peti mati di makam seorang master alam Kaisar Roh. Dan, ia punya firasat bahwa Kaisar Zombie bukanlah penguasa alam Kaisar Roh atau pemilik gua yang sebenarnya. Pemiliknya pasti orang lain. Mengabaikan tumpukan abu yang merupakan sisa-sisa Kaisar Zombie, King Feng Li berjalan menuju peti mati hitam. Ia mengira itu bukan peti mati hitam biasa karena ia merasakan kehadiran istimewa darinya. Ia mengulurkan tangan kanannya dan meraba permukaan peti mati itu. Peti mati itu hampir sama dengan peti mati biasa, hanya saja lebih panjang dan lebih besar. Selain itu, peti mati itu terbuat dari meteorit khusus dan di permukaannya terukir berbagai pola rumit dan misterius berupa binatang buas dan tumbuhan iblis. Ketika jari-jarinya menyentuh pola-pola itu, Lili terkejut merasakan fluktuasi esensi vital. Peti mati itu sangat tidak biasa. Peri bunga bertanya, Kakak Li, apakah kamu menemukan sesuatu? Li King Feng mengangguk, lalu berkata, ada fluktuasi esensi vital di dalam peti mati ini. Aku curiga ada semacam trik tersembunyi di dalam peti mati ini, dan masih ada lagi di dalam gua. King Feng Li mempunyai kecurigaan ini karena dia pikir bukanlah tradisi pemakaman bagi seorang master kuat alam Kaisar Roh untuk tidak menyimpan apapun di dalam peti matinya. Layaknya kaisar-kaisar kuno, seorang master alam Kaisar Roh akan menyimpan banyak harta karun di peti matinya. Benda-benda pemakaman untuk kaisar biasanya berupa mutiara, giok, dan emas, sementara seorang master alam Kaisar Roh akan memiliki gulungan teknik kultivasi, harta spiritual, dan perangkat spiritual yang dikubur bersamanya.
Lily merasa bahwa Kaisar Zombie bukanlah pemilik gua itu, melainkan seorang kultivator yang telah berubah menjadi mayat dan menyerap esensi vital di sini. Pemakaman Master Alam Kaisar Roh sejati seharusnya berada di tempat lain. Anak anjing hitam berjalan mendekat dan mengangguk. Ia setuju dengan pendapat Lily dan merasa tempat itu agak tidak biasa. King Feng Li dan yang lainnya mengelilingi peti mati itu, menyentuh permukaannya dengan hati-hati menggunakan tangan mereka, mencoba menemukan petunjuk. Xian Ziqin sedikit mengernyit melihat pola-pola pada peti mati hitam itu. Ia merasa pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi tidak ingat di mana. King Feng Li memperhatikan kebingungannya dan bertanya, "Nona Qin, apa yang Anda temukan?" Setelah berpikir sejenak, Xian Ziqin berkata, "Saya merasa pola pada peti mati itu cukup familiar, tetapi tidak mengerti mengapa." Mendengar perkataannya, King Feng Li melihat ke arah yang dia tatap. Di bagian depan dan belakang peti mati terukir banyak pola binatang iblis, tumbuhan, gunung, dan sungai, persis seperti gambar yang pernah dilihat di bumi. Wajar jika Xian Ziqin pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, mata Lily King Feng menajam. Ia mengamati dengan saksama sebuah pola pegunungan dan sungai, dan menemukannya mirip dengan pemandangan Gunung Tai. Di antara 8 gunung terkenal di Huaxia, Gunung Tai adalah yang paling terkenal. Pada zaman dahulu kala, itulah tempat para kaisar yang kuat dan cakap memuja dan mempersembahkan kurban ke surga. Gunung Tai merupakan simbol Huaxia dan terdapat banyak mitos serta legenda yang terkait dengannya. Pada zaman dahulu kala, sejumlah dewa hidup dan bercocok tanam di sana, sementara sejumlah kaisar mendirikan altar pengorbanan di sana untuk memuja surga. Dan wajar saja bagi King Feng Li untuk merasa heran bahwa gambar Gunung Tai telah terukir di permukaan peti mati berwarna hitam. Anak anjing hitam berjalan ke arah King Feng Li dan bertanya, "Apa yang kamu temukan?" King Feng Li menunjuk gambar di peti mati itu dan berkata, "Gambar gunung di sana sama dengan Gunung Tai." Anak anjing hitam mengamatinya dengan saksama dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ia mendapati gambar gunung itu memang sama dengan Gunung Tai karena pernah ada di sana sebelumnya. Bab 1269. Gua Sejati Kaisar Roh. Peribunga, Xian Ziqin, dan Linger Yao juga merasa kagum karena mereka semua berasal dari Huaxia dan pernah ke Gunung Tai sebelumnya. Sungguh menakjubkan bahwa gambar Gunung Tai terukir di peti mati itu. Tidak terpikirkan bahwa peti mati ini dan Gunung Tai, dua hal yang tampaknya tidak berhubungan, dihubungkan. "Saudara Li, menurutmu mengapa ada pola Gunung Tai di permukaan peti mati ini?" tanya Peribunga sambil menunjuk peti mati hitam itu dengan jari rampingnya. Setelah berpikir sejenak, Li Qingshan berkata, "Jika tebakanku benar, gua Kaisar Roh yang sebenarnya tersembunyi di dalam lukisan Gunung Tai." Lalu dia menyentuh gambar di peti mati itu. Jari-jarinya menelusuri dari puncak gunung hingga ke dasar. Dan di sudut kanan bawah, King Feng Li menemukan tonjolan. Titik ini lebih tinggi daripada bagian peti mati lainnya, dan bentuknya seperti batu nisan. Lily dari Li King Feng pernah melihat sebuah nisan di kaki Gunung Tai saat ia menjelajahi gunung tersebut. Terbuat dari meteorit, nisan itu masih utuh setelah berdiri di sana selama 1000 tahun. Saat itu, King Feng Li sudah tahu bahwa batu nisan itu bukanlah batu nisan biasa, melainkan dibuat oleh seseorang yang berkultivasi sendiri. King Feng Li meletakkan tangannya di atas peti mati dan bergerak ke tempat batu nisan. Pola pada batu nisan dalam gambar itu sangat kecil, hanya sedikit lebih besar dari ujung jarum. Pola tersebut tidak akan terlihat jika seseorang tidak memperhatikannya dengan saksama. Di antara sekelompok orang di sini, hanya King Feng Li yang menemukan tempat itu. Ia menyalurkan esensi vitalnya dan mengarahkannya sepanjang meridian ke jari telunjuk kanannya. Jari telunjuknya menekan kuat titik tersebut dan mengirimkan esensi vital ke pola batu nisan. Kaca. Dengan bunyi tertentu, peti mati itu melayang di depan mata semua orang yang tercengang. Ya, peti mati itu memang melayang dan melayang di atas kepala mereka. Di tanah di bawah peti mati, sebuah lubang gua bundar muncul. Meskipun peti mati itu berwarna hitam, bagian dalam lubang gua itu ditutupi lapisan tipis berwarna putih. King Feng Li tahu bahwa lapisan tipis itu adalah tabir pelindung dan ada susunan pelindung yang melindungi bagian dalam gua. Wus! Dari lapisan tipis putih itu, terpancar seberkas cahaya putih. Sinar putih itu mengandung daya hisap yang begitu kuat sehingga Li King Feng tiba-tiba tersedot ke dalamnya dan lenyap seketika. Ledakan. Dengan suara keras, peti mati itu jatuh dan lubangnya tertutup. Tidak. Saudara Li tersedot ke sana. Ekspresi Peribunga berubah drastis. Linger Yao, Black Puppy, dan Xian Ziqin semuanya datang ke sisi peti mati dengan cemas dan menekannya dengan telapak tangan mereka, mencoba mengaktifkannya dan membuatnya melayang ke atas lagi. Namun peti mati itu tetap berada di tempatnya meskipun mereka sudah berkali-kali mencoba. Dan karena peti mati hitam itu adalah harta spiritual seorang kaisar roh, peti itu terlalu berat untuk diangkat. Anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan menekan titik pola batu nisan itu karena ia melihat King Feng Li menekan titik tersebut.
Namun peti mati itu tidak memberikan respons saat ditekan oleh Black Puppy, bahkan setelah saripati vitalnya dipindahkan ke dalam peti mati itu. Peri bunga meminta anak anjing hitam untuk minggir. Ia menekan jarinya di titik itu dan mengalirkan saripati vital ke dalamnya, tetapi hasilnya tetap sama. Hanya King Fengli yang bisa membuat peti mati itu melayang dengan menekan tombol batu nisan. Anak anjing, apa yang harus kita lakukan? Tanya peri bunga kepada anak anjing hitam. Di antara kelompok itu, anak anjing hitam adalah yang paling kuat dan berpengetahuan, jadi semua orang mengandalkannya dalam situasi seperti itu. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, entahlah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Semua orang mendesah, mata mereka dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Mereka menunggu dalam diam di sekitar peti mati dan bingung harus berbuat apa selanjutnya. Melihat mereka kebingungan, Linger Yao menghampiri. Sebagai kultivator terkuat Dao Iblis, ia tahu banyak tentang hal-hal yang terjadi di zaman kuno. Yang lebih penting, dia juga membaca tentang metode membuka peti mati serupa di makam kaisar roh lain dari salah satu buku kuno yang ditinggalkan oleh permaisuri Merak Iblis. Linger Yao mengulurkan jari telunjuk kanannya dan, mengikuti instruksi yang ditinggalkan oleh permaisuri iblis merak, dia menyalurkan sejumlah saripati vital ke dalam peti mati itu. Di bawah pengaruh mantra permaisuri merak iblis, peti mati itu terpaksa mengapung dan memperlihatkan lubang gua putih di bawahnya. Seberkas cahaya putih melesat keluar dan kekuatan dahsyatnya menghisap Linger Yao ke dalam. Kakak Li pasti baik-baik saja karena Linger Yao juga ada di sana. Melihat Linger Yao memasuki gua, peri bunga gembira. Mereka mengetahui kekuatan besar Linger Yao dan percaya bahwa King Fengli akan baik-baik saja jika dia menemaninya. Pada saat yang sama, King Fengli jatuh ke bawah setelah ditelan oleh cahaya putih. Itu adalah gua yang sangat dalam di bawah perlindungan formasi susunan energi. King Fengli tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum dia akhirnya mendarat di sebuah istana. Itu adalah istana besar dengan luas setidaknya 10.000 meter persegi. Di sekelilingnya terdapat lembah, gunung, dan sungai. Melihat sekelilingnya, King Fengli dipenuhi rasa ingin tahu dan takjub. Ia tahu bahwa ia tidak berada di dalam gua atau lubang di bawah peti mati. Ia telah diusir dari gua dan dipisahkan dari kaumnya, tiba di tempat misterius ini. Suara kaisar malam kegelapan bergema di benak King Fengli, King Fengli, ini bukan tempat sungguhan, melainkan alam mistik yang diciptakan oleh penguasa alam kaisar roh. Alam mistik. Mendengar kata-kata kaisar malam kegelapan, kilatan keheranan muncul di mata King Fengli. Sebagai seorang kultivator, King Fengli secara alami mengetahui apa arti alam mistik. Alam mistik merupakan ruang kecil yang tidak terhubung dengan bumi, dan hanya dapat diciptakan oleh kultivator yang kuat. King Fengli telah membaca dari buku-buku kuno bahwa kultivator diri harus mencapai alam kaisar roh sebelum mereka dapat menciptakan alam mistik, dan kemudian, hanya satu dari 10.000 master alam kaisar roh yang dapat menciptakannya. Dari 10.000 master alam kaisar roh, hanya satu yang mampu menciptakan alam mistik, yang menunjukkan betapa dahsyat dan langkanya dimensi semacam itu. Sungguh menakjubkan bahwa Li Li menemukan satu. King Fengli tahu bahwa pemilik alam mistik adalah pemilik sebenarnya dari gua alam kaisar roh. Bab 1270. Peti mati merah. King Fengli menatap istana besar yang dibangun megah dengan batu bata emas dan ubin biru. Puncak istana itu dilapisi emas dan batu giok, bahkan lebih megah daripada istana kerajaan. Di dalam istana, tanahnya ditaburi dengan batu meteorit, suatu prestasi yang hanya bisa dicapai oleh seorang master alam kaisar roh. Karena sulit bagi seorang kultivator biasa untuk mendapatkan satu batu meteorit saja, apalagi ratusan batu meteorit. Di depan istana berdiri sebuah plakat besar, di atasnya tertulis 3 karakter besar. Istana Kaisar Roh. Kaligrafi karakter-karakternya hidup, bersemangat, berani, dan kuat, serta mengandung kehadiran yang misterius dan kuat. Saat Li Li sedang melihat istana Kaisar Roh, ia mendengar suara-suara dari belakang. Ia menoleh, dan melihat Yao Linger jatuh dari langit. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Li Qingshan terkejut melihat Linger Yao. Dia tahu bahwa dia berhasil masuk karena dia telah menyalurkan mantra surgawi abadi dan menghancurkan segel batu nisan di peti mati itu dengan saripati vitalnya. Metode apa yang digunakan Linger Yao untuk masuk ke sini? Sambil tersenyum tipis, Linger Yao menjelaskan, kami para kultivator Dao Iblis memiliki halaman yang ditinggalkan oleh permaisuri Merak Iblis. Halaman itu menjelaskan metode memasuki ruang mistik dan saya hanya mengikuti instruksi yang tertulis di sana. King Fengli mengangguk saat dia tiba-tiba mengerti. Permaisuri Merak Iblis adalah permaisuri iblis pertama dan kultivator terkuat dari Dao Iblis. Wajar jika seseorang bisa memasuki ruang mistik dengan instruksinya. Kalau saja yang memasuki tempat itu adalah kultivator lain, King Fengli pasti akan merasa sangat khawatir dan takut. Namun dia merasa lega karena Linger Yao lah yang menjadi temannya. Ayo kita masuk ke istana Kaisar Roh dan melihat-lihat. Sambil tersenyum tipis, ia berjalan masuk ke istana bersama Linger Yao. Di dalam istana terdapat berbagai macam harta karun,
dan masing-masing harta karun akan menjadi pemicu perkelahian di antara banyak sekali kultivator. King Feng Li tidak terlalu memperhatikan harta karun yang berharga itu, hanya meliriknya sekilas sebelum memusatkan pandangannya ke bagian tengah istana. Di tengah istana berdiri peti mati berwarna merah. Peti mati merah. King Feng Li mengerutkan kening, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Biasanya peti mati berwarna hitam, tidak pernah merah. Peti mati merah itu bagaikan api yang berkobar, dan orang bisa merasakan suhunya yang sangat tinggi hanya dengan melihatnya. Peti mati Kaisar Api. Kaisar Apilah yang dimakamkan di peti mati itu, kata Ling Riao sambil mengubah ekspresinya. Dia mengenali pemilik peti mati dan gua Kaisar Roh. King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya, siapa Kaisar Api? Dia hanya tahu sedikit tentang para master absolut di dunia pengembangan diri. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ling Riao berkata, Kaisar Api adalah seorang penguasa sejati 500 tahun yang lalu, dan dia diakui sebagai kaisar tingkat atas di dunia pengembangan diri Huaxia. Seperangkat teknik kultivasi terpenting yang dimiliki Kaisar Api adalah Sutra Kaisar Api. Setelah menguasai seperangkat teknik ampuh ini, seseorang dapat menyerang dengan api. Sutra Kaisar Api. Kilatan kegembiraan muncul di mata King Feng Li saat dia mendengar nama ini. Ia mempraktikkan teknik kultivasi gaya api, memperoleh wawasan tentang alam inferno, dan bahkan memiliki api emas. Ia memiliki hasrat yang kuat terhadap Sutra Kaisar Api. King Feng Li, kalau aku tidak salah, Sutra Kaisar Api ada di peti mati merah, kata Yao Linger kepada Li King Feng. Li mengangguk dan melangkah maju. Ia mengulurkan tangan kanannya dan mencoba mendorong peti mati itu. Tetapi tutup peti mati merah itu terasa lebih berat dari beberapa ratus ribu kilogram. Li King Feng tidak bisa membukanya dengan tangannya, tetapi ia tidak menyerah. Ia menyalurkan tubuh api penyucian fana dan mendorong tutupnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi tutupnya tidak bergerak sedikit pun, dan peti matinya tetap tertutup rapat. Apa yang harus kulakukan? Kenapa aku tidak bisa membukanya? Tanya Li King Feng pada Yao Linger. Linger Yao, sambil tersenyum tipis, berkata, Kaisar Api yang asli ada di sana, jadi wajar saja kalau kau tidak bisa membukanya dengan mudah. Biar aku coba. Linger Yao mengulurkan tangan kanannya. Menyalurkan esensi vital dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya, ia mendorong keras tutup peti mati merah itu. Akan tetapi tutupnya tidak bergerak di bawah kekuatan hebat yang dilepaskan oleh Linger Yao, seorang setengah langkah master alam Kaisar Roh. Peti matinya tertutup rapat sekali, pasti ada semacam formasi susunan di sini. Lagi pula, peti matinya terbuat dari bahan khusus. Aku juga tidak bisa membukanya, kata Linger Yao sambil menggelengkan kepala dengan nada menyesal. Hal itu cukup membuat mereka frustrasi karena mereka tahu Sutra Kaisar Api dan beberapa harta lainnya tersembunyi di peti mati merah, tetapi mereka tidak dapat membukanya. Li mengamati permukaan peti mati, mencoba menemukan petunjuk. Di permukaan peti mati itu terukir banyak pola api merah. Ia menghitungnya dan menemukan bahwa, secara keseluruhan, terdapat 99 api merah yang menyelimuti seluruh permukaan peti mati, bagaikan 99 petir merah. Hal ini memberikan kehadiran yang tak tertandingi pada peti mati tersebut. King Feng Li mulai meninjau kembali dalam benaknya pengetahuan formasi susunan yang diajarkan oleh Kaisar Malam Kegelapan, mencoba melihat apakah ada formasi susunan di peti mati itu. Ia mempelajari pola tersebut sejenak dan menemukan bahwa 99 nyala api itu ditempatkan dalam urutan tertentu. Apakah itu formasi susunan api tingkat Kaisar? Ekspresi wajah King Feng Li berubah saat memikirkan ini, keheranan dan kegembiraan tampak di matanya. Dia merasa heran karena di sana benar-benar ada formasi susunan tingkat Kaisar, karena formasi susunan ini sangat kuat dan juga sangat sulit untuk ditembus. Dia juga senang karena dia mampu mengidentifikasi nama formasi susunan itu dan bahwa Kaisar Malam telah mengajarinya cara memecahkannya. King Feng Li yakin dia bisa memecahkan formasi susunan api dengan metode yang diajarkan oleh Kaisar Malam Kegelapan. Linger Yao bertanya, King Feng Li, apa yang kamu temukan? King Feng Li tersenyum dan berkata, ada 99 api di permukaan peti mati dan mereka membentuk formasi susunan api. Petik 2. Kamu sangat berbakat, bahkan tahu tentang formasi susunan. Linger Yao memujinya dan mengacungkan jempol. Di luar gua Kaisar Roh, King Feng Li lah yang telah memecahkan formasi pertahanan dan menemukan bendera pertama dari 9 bendera formasi sebelum semua orang dapat memasuki gua. Sekarang dia kembali mengenali formasi susunan pada peti mati merah itu. Dia benar-benar jenius. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.